Ibu dosen pengampu mata kuliah, dan ini Ibu Doktor Evi Sagarwati Bampri, MPD. Saya atas nama Syarani dengan NIM 523378 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peran Kurikulum dalam Kegiatan Belajar dan Pembelajaran. Yang pertama, peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar dan pembelajaran di lembaga pendidikan. Beberapa aspek utama dari peran kurikulum: yang pertama, paduan proses pembelajaran; yang kedua, struktur dan rencana pendidikan; yang ketiga, evaluasi dan pengembangan siswa; yang keempat, adaptasi perkembangan kebutuhan masyarakat; dan yang terakhir, sinergi dengan orang tua dan masyarakat. Selanjutnya ada pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian belajar. Secara umum, belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu. Dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi dengan relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Dan yang kedua adalah pengertian mengajar. Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Banyak kegiatan maupun tindakan harus dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada seluruh siswa. Mengajar diartikan dengan suatu keadaan untuk menciptakan situasi yang mampu merangsang siswa untuk belajar. Dan yang ketiga adalah pengertian pembelajaran. Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi secara bersama-sama. Winkel mengatakan bahwa pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik dengan menghitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian internet yang dialami. Materi selanjutnya yakni ada pengalaman empirik sebagai sumber perolehan belajar. Yang dimaksud dengan pengalaman empirik di sini adalah apa yang diperoleh langsung seseorang, baik maupun melalui penglihatan, pendengaran, dan perbuatan, atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas. Sebagai misal, mengajar merupakan suatu giat yang dilakukan secara pro. Materi selanjutnya yakni filsafat sebagai sumber belajar. Filsafat merupakan sistem kepercayaan yang tersusun berdasarkan pertimbangan nalar dan mantik. Filsafat memberikan penjelasan yang ajak tentang hakikat, kenyataan, kebenaran, kebijakan, dan keindahan. Demikian, filsafat adalah seperangkat keuraian dari nilai-nilai member. Materi yang terakhir yakni pembelajaran menggali konsep siswa. Istilah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Barrett tahun 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, represi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya. Sebagai hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan respon setiap pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala, atau fenomena, serta problema sosial yang mereka temui dan alami dalam hidup kesehariannya. Sekian dari materi yang sempat saya bawakan. Sebagai kesimpulan, pembelajaran berdasarkan penggunaan konsep siswa sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru, kinerja siswa, dan iklim sosial pembelajaran. Penggunaan konsep siswa juga memiliki berbagai potensi yang bermakna baik, berkesan dengan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang hendak dikembangkan di dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.